Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Sujoko Channel. Semoga Anda sekalian selalu dikasih kesehatan, kesempatan, dan kesuksesan pada masa pandemi ini. Tetap tinggal di rumah, jaga kesehatan, olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, sering cuci tangan pakai sabun, dan tidak lupa Anda harus selalu pakai masker supaya kita bisa berperan aktif dalam menanggulangi corona. Ya, pada kali ini kita akan membahas penerapan gaya magnetik ya. Bagian yang terakhir pada gaya magnetik adalah penerapannya. Kita akan dikasih teori dan soal jawab. Channel ini dikembangkan oleh Sujoko Channel, di mana channel ini kami bangun supaya bisa membantu Anda yang membutuhkan analisis dari yang kompleks menjadi yang mudah ya. Jadi di tempat lain ini menjadi kompleks, tapi di sini akan dibuat bagaimana mempermudah. Silakan Anda berkomentar sehingga kami bisa memperbaiki channel Sujoko Channel. Bagi Anda yang merasa bahwa video-video di channel ini bermanfaat, silakan juga subscribe dan like ya, karena hidup ini harus saling membantu ya. Nah, bagi Anda yang pengen berbagi, karena hidup ini juga harus berbagi, bermanfaat buat orang lain, silakan Anda share sehingga teman-teman Anda merasakan manfaat dari video-video yang ada di channel ini. Baik, penerapannya kita akan lihat kasusnya di motor listrik ya. Nah, kita misalkan dikasih gambar seperti ini, magnet ya, kutub selatan, kutub utara. Ini ada kawat biasanya berbentuk persegi yang nanti digerakkan melingkar memotong kawat ini ya. Di sini pasti ada induksi ya, arahnya dari N ke S gitu ya, dari utara ke selatan. Ketika kawat ini berputar maka dia akan memotong induksi magnet, sehingga nanti akan timbul dia arus listrik gitu ya. Baik ya, kita punya sekarang kawatnya ini, kita analisis ya. Panjangnya adalah KL atau panjangnya adalah MN. Jarak dari K ke N ini namanya D ya, K ke N ini D. Padahal porosnya sini, jadi porosnya ini lengannya nanti ini punya torsi dia karena punya gaya. Ini ada poros berarti punya torsi. Ini dari poros ke K ini berarti setengah D ya. Ini nanti yang disebut lengannya. Dari poros ke N ini juga sama dengan setengah D ya. Nanti disebut R atau poros lengannya dia ya. Jadi yang nanti punya momen torsi adalah kawat KL dan kawat MN ya. Ini gayanya ke atas, kalau Anda analisis dengan aturan tangan kanan Anda kayak Loren, kenapa dia ke atas gitu ya. Nah, nanti kita diskusikan ya lebih lanjut. Oke, ini sekali lagi lengannya sebesar R adalah setengah D, setengah dari K ke N ya. Ini punya luas kan dia kan, punya luas, nanti kita bisa hitung panjang kali lebar gitu ya, kita bisa hitung nanti. Oke, baik, sekarang kita turunkan persamaannya. Torsi sama dengan F kali R ya, gaya dengan dikali lengannya ya. Kita punya di persamaan sebelumnya bahwa F sama dengan B kali I kali L gitu ya. Kita punya ini persamaan ini kan sebelumnya. Nah, kita R-nya, R-nya sama dengan setengah D ya. Tadi kita udah, R-nya itu K ke poros atau N ke poros, itu sama dengan setengah KN ya. Oke, perhatikan nanti analisisnya. Oke, selanjutnya berarti torsinya F-nya kita ganti dengan B kali I kali L. F-nya kita ganti, R-nya kita ganti setengah D, Nah, udah dapat persamaan ya. Ini untuk satu kawat ya kan. Misalkan kawat yang kita analisis KL punya jarak terhadap poros namanya R, yaitu setengah D. Nah, ini torsi oleh kawat KL. Bagaimana torsi oleh kawat MN? Sama dia, besarnya juga B kali I kali L kali setengah D ya. Kalau setengahnya ini kita keluarkan di kedepankan berarti setengah B kali I kali L kali D gitu ya torsinya. Torsi sama dengan
setengah kali B kali I kali L kali D gitu. Di sini kan kita tadi udah diskusikan ada dua buah torsi, yaitu torsi oleh kawat KL dan torsi oleh kawat MN. Berarti kalau masing-masing harganya segini, berarti sigmanya kita jumlahkan, yaitu torsi oleh kawat KL ditambah torsi oleh kawat MN, yang dimana torsi KL dan MN ini nilainya sama ya. Nah, nilainya sama dengan N kali setengah B kali I kali L kali D, ini sama ya. Kok tahu-tahu muncul N? Ya, ini kita analisis sekalian. Ketika kawatnya tidak hanya satu, tapi ada N lilitan gitu ya. Kan pasti dia membuat ini pasti N-nya banyak ya. Nggak mungkin cuma satu diputar-putar gitu ya. Maka kita munculkan variabel N, nah, itu banyak lilitan. Begitu? Oke, maka sigma torsinya sama dengan N kali B kali I kali L kali D. Ya, setengah ditambah setengah berarti 1 kan ya. Nah, sudah dapat tuh. Nah, sekarang kita analisis nih. L kali D. Nah, ini L kali D ini bisa dirubah jadi apa nih? L-nya itu panjang KL atau panjang MN. D-nya adalah K ke N, gitu kan? Berarti ini dikalikan ini, ya. KL dikali KN, itu berarti sama dengan apa? Luasan, ya kan? Luasan ini bisa diganti A. Maka bisa ditulis N kali B kali I kali A, dan LD-nya ini bisa diganti A. Ya, biasanya dituliskan seperti ini biar mudah ya. Sigma torsinya sama dengan N kali A kali B kali I ya. Nah, menghafalkannya nanti sigma torsi pada motor listrik nabi ya. Itu untuk mempermudah pemahaman kita aja ya, cara menghafal kita. Baik. Kalau dia membentuk sudut, tinggal keluarkan di sini, tambahin nih persamaannya. Sin theta gitu ya. Berarti N kali A kali B kali I sin theta. Ya, kalau dia ada sudutnya nanti di tantangan atau soal-soal. Baik, kita lihat sojanya. Kumparan berbentuk segi 4 dengan panjang 12 cm dan lebar 10 cm terdiri atas 40 lilitan dan dilalui arus 2 ampere. Kumparan berada dalam medan magnet 0,25 Tesla. Besar torsi yang dialami kumparan tersebut. Ya, ini ada lilitannya ini 40 ya. Kita lihat diketahuinya lilitannya 40, A-nya kita bisa cari panjang kali lebar. Panjangnya 12 cm berarti 0,12 meter. Ini lebarnya 10 cm berarti 0,1 meter. Kita kerjakan sama dengan 0,012 meter persegi ya. B-nya 0,25 Tesla. I-nya sama dengan 2 ampere. Kita ditanya torsi. Ya, kita tinggal masukkan torsi sama dengan NA B kali I ya. Tinggal masukkan nilainya. 40 N-nya ya, A-nya 0,012, A-nya 0,12, B-nya 0,25, B-nya 0,25, I-nya sama dengan 2 ampere, I-nya 2 ampere. Jadi kalau variabelnya ini udah konversi, tinggal masukkan saja. Ya. Maka torsinya didapat sama dengan 0,24 Newton meter. Ya, mudah ya. Jadi bagaimana penerapan di motor listrik seperti itu. Asal kita analisis, rumusnya bisa keluar sendiri ya. Kalau tidak mau menghafal, karena fisika itu bukan hafalan, tapi bagaimana kita tahu konsepnya ya. Baik, semoga sekali lagi bisa membantu Anda dalam belajar ya. Silakan sebelum meninggalkan channel ini, Anda yang merasa video-video di channel ini bermanfaat, untuk like dan subscribe. Dan Anda bisa berbagi, karena hidup ini harus berbagi dengan teman Anda ya, hidup ini harus berbagi. Silakan Anda share ke teman Anda, share sebanyak-banyaknya sehingga teman Anda banyak bermanfaat ya, mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.